Halo, cek, cek, cek. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, terdengar nggak ya suara kakak ya? Halo, Asad, Khaira Putri, terus Auya, ada kemana ini ya? Halo teman-teman, kakak, suara kakak nggak kedengeran. Oh, iya kah? Oke, sebentar. Tahu ya. Halo, cek, udah terdengar belum ya? Sudah terdengar belum ya? Sudah Kak, Oke, terima kasih responnya Putri. Yang lain gimana nih? Bisa dihidupkan dulu teman-teman kameranya? Halo? Asad nih on mic ya, tapi kok nggak ada suaranya ya? Oh ya gimana oh ya? Kak, suaranya masih kekecilan Kak. Oh suara kakak kekecilan. Sekarang Iya, udah terdengar belum? Terdengar jelas belum? udah boleh Kak. Oke, ini Asad belum on mic nih. Halo Asad. Ya Kak, suaranya Kak. Oke, coba ngomong lagi Asad coba. Terdengar nggak ya Asad? Belum yang denger kok Kak. Oke, udah aman suara kakak? Oke, yuk dihidupkan dulu ya teman-teman on cam ya. Hidupkan dulu kameranya. Gelap sekali tuh. Oke, sip. Terus Asad, ayo dihidupkan dulu. Oke, terima kasih. Oh ya, Asad nih belum nih. Bisa dihidupkan nggak ya? Oke, sip. Thank you. Oke, kakak mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Terdengar kan suaranya? Oke, Saya dengar. oke. Hari ini, kenalin ya, kakak menggantikan Kak Alif yang sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi, kelas hari ini kakak gantikan. Nah, kenalin nama kakak Bios Adi Saputra. Teman-teman bisa panggil Kak Bios atau Kak Yos ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Berarti ini teman-teman baru pada libur ya ini ya hari Minggu ya. Oke. Baru masuk lesson berapa nih teman-teman hari ini? Ada yang tahu nggak? Lesson berapa ini? Kedua apa ketiga gitu Kak. Oh, ketiga ya. Oke, sekarang hari ini kita akan masuk ke lesson ketiga, teman-teman. Karena kalau ke lesson 2 kan masih dengan Kak Alif. Ada yang masih ingat nggak? Lesson 2 kemarin sudah membahas apa sama Kak Alif? Masih ingat nggak? Mungkin Putri? Lupa. Oke. Jangan-jangan lupa nih teman-teman nih. Teman-teman masuk di kelas apa ini? Ada yang tahu nggak nih kelas apa ini? Lupa juga nanti. Halo? Tolong direspon dong. Masa Putri aja yang respon? Oh ya respon dong. Asad juga respon dong. Oke deh, yaudah kita masuk ke materi aja deh. Berarti nggak ada yang inget ya, teman-teman kemarin dengan Kak Alif membahas apa? Nggak ada reaksi? Kan Oke, semalam yaudah. nggak datang Kak.
Gimana? Yang minggu semalam masa tidak datang. Oh, minggu lalu nggak datang ya Asad ya? Iya. Oh, ya udah, oke oke, ya udah, nggak apa-apa deh. Oke, kita masuk ke materi. Jelas belum teman-teman? Nah, kakak, jelas ya. Oke teman-teman, hari ini di pelajaran ketiga atau lesson ketiga, kita akan mencoba membuat sinopsis cerita nih teman-teman. Kalau sebenarnya teman-teman masih ingat, di lesson kedua itu teman-teman belajar tentang bagaimana guna AI untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat nggak? Putri, udah ingat belum? Lesson kedua. Oh ya, udah ingat belum? Udah ingat? Kemarin kita bikin prom, Kak. Iya, prom untuk itu kan, kayak nulis surat, dan lain sebagainya gitu kan? Eh, Oke, nah sekarang teman-teman kita akan membuat sinopsis ceritanya nih untuk sebuah game. Oke, ada yang masih ingat jaringan saraf buatan itu apa teman-teman? Masih ingat nggak? Ayo, salah nggak apa-apa. Ada yang masih ingat nggak? Oke, nggak ada yang ingat berarti ya. Oke, jaringan saraf buatan itu seperti jaringan saraf pada manusia, hampir-hampir mirip, tapi fungsinya itu sama persis dengan otak manusia. Nah, jaringan saraf buatan itu yang namanya buatan berarti dibuat nih oleh manusia. Nah, kalau untuk jaringan saraf buatan itu cara kerjanya sama dengan ke otak manusia dengan cara melihat, membaca data dan dilatih kalau di AI, di jaringan saraf buatan. Kalau di manusia itu hanya sekedar kita melihat dari karakter orang, karakter manusia, dari raut wajah manusia, kita sudah bisa menebak nih. Oh, ini cowok, oh, ini cewek. Jadi fungsinya tuh hampir sama, namun balik lagi, namanya juga jaringan saraf buatan. Jadi dibuat oleh manusia. Jadi tidak seperfect apa yang dibuat oleh Tuhan. Gitu ya. Oke, ada yang masih ingat nggak model bahasa besar itu apa teman-teman? Atau large language model? Ada yang masih ingat? Oke, lupa juga ya teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi model bahasa besar itu adalah model dari jaringan saraf itu. Tapi namanya bahasa ini, jadi jaringan saraf itu yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusianya. Contohnya itu sebenarnya teman-teman sudah pernah gunakan dalam search di Google, ya, atau menggunakan voice assistant, atau menggunakan translate dari bahasa Inggris atau bahasa manapun, atau chatbot dari ChatGPT, gitu ya teman-teman. Jadi model bahasa besar itu lebih ke teks, berbasis teks yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Oke. Nah, MBB itu gimana sih kemampuannya, Kak? Yang pertama, mencari informasi. Nah, AI itu juga dapat menemukan informasi yang teman-teman butuhin di web. Bisa menuliskan secara singkat dan jelas. Itu masuk ke kemampuan kompresi teks. Jadi, teks yang panjang itu disingkat dan mempertahankan intisarinya. Terus, tadi juga MBB itu bisa menerjemahkan teks. Ya, teman-teman gunakan untuk translate dari berbagai bahasa. Terus untuk pembuatan ide, teman-teman juga bisa meminta tolong AI untuk membantu menghasilkan ide, menulis esai, tulisan, bahkan project. Terus juga AI itu bisa memeriksa tata bahasa kita nih dan gaya bahasa kita. Jadi yang salah teks kita yang mana dan menyarankan perbaikan gaya bahasa kita yang lebih baik bagaimana. Informal, formal, dan lain sebagainya. Oke. Nah, masih ingat aturan prompt? Ini harusnya disampaikan oleh Kak Alif ya kemarin ya. Cuman kalau teman-teman lupa, ini kakak bantu coba ingatkan. Jadi kalau perintah prompt itu syaratnya itu ada 4 aturannya. Yang pertama harus spesifik nih. Kita harus nyatain jelas apa yang teman-teman mau untuk eh, ke jaringan saraf buatan itu. Terus yang kedua, tentuin formatnya nih. Teman-teman mau format puisi, surat, atau artikel, nah itu harus ditulisin secara spesifik. Ya, terus tentukan gayanya juga bisa formal, informal, humoris. Terus kita juga melakukan percobaan berbagai prompt agar
teman-teman bisa memilih nih prompt yang lebih baik yang mana hasilnya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke modulnya nih. Mengapa membuat dan menceritakan kisah. Oke. Teman-teman tahu nggak mengapa kok orang itu menyukai cerita? Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab? Bisa bantu jawab kakak? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, otak manusia itu, ini menurut penelitian ya, para ilmuwan, jadi orang otak manusia itu gampang banget nih menerima informasi. Nah, bercerita itu kan pasti berbagai macam informasi yang diceritakan oleh orang lain ke orang lain juga. Jadi seperti itu ya. Oke, nah bercerita itu tidak hanya sebagai hiburan aja nih teman-teman, tapi salah satu keterampilan yang paling penting nih, karena berisi informasi-informasi penting. Nah, kalau di bidang profesional, bercerita itu sangat penting. Coba contohnya seperti YouTuber. YouTuber kalau tidak mempunyai skill bercerita, sangat tidak menarik kan konten-kontennya. Terus untuk penyanyi deh, lagu-lagunya. Kalau secara nggak langsung, penyanyi itu menulis lagu, itu pasti ada ceritanya di situ teman-teman. Jadi, kalau ceritanya bagus atau lagunya bagus, itu nanti akan mudah masuk nih, mudah kita hafalin gitu ya. Dan bercerita juga itu akan melatih kita untuk mengiklankan produk dan belajar berbicara di depan umum, gitu ya. Jadi ini berceritanya sangat penting teman-teman. Terus untuk kreativitas juga sama, karena membantu menghasilkan ide dan solusi yang menarik kalau kita dengan bercerita. Oke, kita akan membuat permainan teks atau game teks. Jadi keterampilan bercerita dan kreativitas itu dapat dikembangkan dengan membuat game berbasis teks. Karena di hari ini kita akan belajar apa aja yang termasuk dalam permainan teks dan bagaimana cara kerjanya. Terus yang kedua, kita akan belajar juga nih teman-teman. Kita akan belajar dan membuat latar, pengetahuan game, dan bagaimana nanti alurnya itu. Terus yang ketiga, nanti teman-teman akan menggunakan ChatGPT lagi untuk menghasilkan komponen plot dan cerita yang diperlukan. Terus yang terakhir, teman-teman menggunakan Miro. Teman-teman sudah pernah menggunakan Miro? Belum, Kak. Oh belum. Oh ya sudah pernah menggunakan Miro? Belum pernah, Kak. Oke, Asa sudah pernah menggunakan Miro? Halo Asad, sudah pernah menggunakan Miro? Oke deh, udah. Lanjut ya. Oke, apa itu permainan teks? Ada yang tahu nggak teman-teman? Permainan teks atau game teks? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu ya, belum tahu ya. Oke, permainan teks itu adalah game yang berbasis teks atau yang berjalannya itu menggunakan teks. Jadi, pemainnya itu bisa tidak hanya membaca cerita aja nih teman-teman, tapi juga memilih tindakan yang berbasis teks ya. Oke, nanti teman-teman akan membuat gamenya nih. Tapi di hari ini kita akan membuat konsepnya dulu, konsep ceritanya dulu, gitu ya. Oke, apa sih perbedaan permainan teks dan buku? Ada yang tahu nggak bedanya permainan teks dan buku? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Nah, beda ya teman-teman, kalau buku itu hanya dibaca saja. Jadi pengamatnya itu, pembacanya itu tidak berpartisipasi langsung dalam pengembangan plot. Beda nih dengan permainan teks atau game teks. Nah itu hasilnya dari tindakannya pemain. Karena pemain itu tidak hanya sebagai aktor nih, tapi juga yang menggerakkan cerita tersebut. Begitu ya. Oke, nah teman-teman nanti membuat permainan teksnya atau game teksnya itu menggunakan aplikasi Twine. Oke, aplikasi Twine itu adalah mesin permainan yang memungkinkan teman-teman ini membuat cerita interaktif nih. Oke, nah seperti ini dalam bentuk Twine. Nanti teman-teman bisa menyisipkan gambar, terus ada teksnya. Terus nanti teman-teman juga bisa membuat pilihan-pilihan apa saja yang dapat dipilih oleh pemain. Gitu ya. Nah, tapi hari ini kita belum masuk ke Twine dulu ya. Mungkin besok baru dengan Kak Alif. Oke, nah tadi kan sudah belajar nih
tentang apa itu bercerita dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang proses pembuatan cerita untuk sebuah game atau permainan. Oke. Nah, dari dua orang, itu ada dua orang penting nih, yaitu penulis naskah dan seorang desainer naratif. Nah, seorang penulis dan desainer naratif itu berbeda, tapi nanti satu tujuan. Intinya, seorang penulis itu nanti pada intinya membuat idenya, ide ceritanya itu apa saja. Nah, yang memutuskan tentang apa aja ceritanya, siapa yang menjadi tokoh utama, terus apa yang dikatakan tokoh-tokoh itu. Terus kalau desainer itu konsepnya, konsep ceritanya. Jadi bagaimana cerita itu nanti akan diceritakan ke pemain. Jadi bagaimana pemain berinteraksi dengan ceritanya, pemain bisa memastikan pemain tidak bosan, gitu ya. Oke, seperti di Minecraft Story Mode, ini seperti ini. Ada komentarnya, ada pilih responsnya. Itu yang mengkonsep itu desainer dan sang penulis juga. Ini seperti ini contohnya. Oke. Terus proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan nih. Yang pertama teman-teman, teman-teman tahap pertama tuh harus membuat sebuah ide dulu. Kita harus mengkonsep ide dulu. Setelah konsep itu jadi dan ide itu jadi, teman-teman masuk ke tahap dua, yaitu membuat karakter. Terus setelah membuat karakter, kita perlu mengembangkan ceritanya dong, ya kan? Mengembangkan alur cerita dalam permainan. Terus setelah sudah dikembangkan, kita menulis nih dialog-dialog apa saja yang nanti akan disampaikan oleh pemain dan karakter. Terus tahap terakhir kita akan membuat visualnya dan iringan audio. Nah, ini semua, ini tuh nanti yang digarap oleh penulis dan perancang desainernya itu. Nah, ini pengantar Miro. Nanti teman-teman eh, login, sign in ke Miro, bagaimana cara mendaftar, terus dengan menggunakan Google. Nah, ini nanti kita akan menggunakan Miro itu untuk mengkonsep ceritanya nanti teman-teman. Oke, belum pernah menggunakan Miro ya? Berarti kakak contohkan dulu atau sampaikan dulu materinya. Enaknya gimana, teman-teman? Ya, contohin dulu, Kak. Oke, kakak contohin dulu ya. Jadi Miro itu seperti ini teman-teman pada intinya. Jadi nanti teman-teman akan mengkonsep ceritanya itu di Miro ya. Coba teman-teman buka dulu Mironya. Search aja Miro gitu. Nanti coba login dulu. Kalau ada yang kesulitan login, nanti bilang kakak. Kalau sudah login dan berhasil, sudah tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, seperti ini nanti bilang kakak juga. Tentunya harus sign in dulu ya, teman-teman. Oke, kakak tunggu ya. Asad gimana Asad? Kok menghilang Asad? Gimana? Bisa, teman-teman? Karena kakak sudah sign in, jadi nanti tampilannya kalau udah berhasil sign in seperti ini ya, tampilan Kak, awalnya. Hmm? ini ditanya, tell us about your team. What's your team name? Coba share screen deh. Coba sini, kakak bantu. Mm-mm. Ini, Kak. Itu ketik aja bebas ya itu apa AI atau apa gitu nggak terlalu ngaruh juga kok. Oh, oke, Kak. Hmm. Coba dulu, coba dulu. Apa ya?
Atau contoh aja produk marketing juga nggak apa, atau AI juga nggak apa-apa. Nah, Algunova juga boleh. Ini apa? Tuh, Desain. desain boleh. Bebas kok, itu nggak sepengaruh itu sebenarnya. Personal, ya. Coba role-nya apa itu? Individual, apa? Search engine juga boleh, atau other juga boleh. Dah, continue aja. Nah, itu emailnya boleh dimasukkan dulu. Oke. Oke, bisa ya. Makasih, Kak. Oke, siap. Oh iya, bisa. Oke, sembari nunggu teman-teman login. Lupa tadi kakak belum kenalan ya. Ini berarti panggilannya Putri atau Khaira atau gimana nih? Kaira. Oh, Khaira. Oke, Khaira. Terus kalau Iya. ini, oh ya? Oh ya gitu ya. Iya, Kak. Oke. Ini kalau ini Asad berarti. Asad kemana ya Asad ya? Ya nanti bilang kakak ya kalau udah ya. Oke, Khaira sudah bisa? Oh ya, ada kesulitan nggak? Udah bisa, Kak. Udah bisa ya? Oke, udah bisa. Terima kasih. Khaira bisa? Khaira udah? Kita lanjut dulu nih. Bisa, Sudah Kak. masuk. Oke, udah masuk ke sini ya, halaman utama ini ya. Aku di sini. Di mana? Beda, kok. Nih, Kak. Coba. Ini kayak gini. Sebentar, belum terlihat. Oh iya, betul, betul sekali. Udah masuk itu. Kayak gini. Iya, betul. Oke, Oh, kakak lanjutin dulu ya, tadinya ya, ya. Kak. Oke, oke teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi mencari ide cerita. Terlihat layar kakak? Terlihat ya, oke. Terlihat, Kak. Oke, terima kasih responnya, Kaira. Oke, nah cerita itu dimulai dengan konsepnya dulu. Nah, konsep tadi yang dilakukan oleh desainernya ya. Nah, di dalam membuat ide cerita nanti teman-teman, kita akan menggunakan metode binomial fantasi. Ada yang pernah dengar belum? Binomial fantasi itu apa? Belum. Belum, oke. Binomial fantasi itu, teman-teman, itu adalah dengan cara menggabungkan dua kata yang tidak berkesinambungan atau berhubungan sama sekali. Misalnya nih, kalau kakak kasih contoh itu seperti kucing dan bulan. Kan dua kata itu tidak berhubungan kan? Tapi nanti itu dengan dua kata itu, teman-teman nanti akan membuat konsep ceritanya tuh. Misal nanti konsep ceritanya tuh kucing sang penjaga bulan atau kucing pengendali bulan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk algoritmanya itu seperti apa sih metode dari binomial fantasi? Itu yang pertama, teman-teman harus menentukan tujuannya dulu nih. Tujuannya apa dalam sinopsis ceritanya teman-teman. Terus, yang tadi kakak udah sampaikan. Yang kedua, pilih dua kata yang tidak berhubungan artinya. Tadi contoh yang kakak berikan yaitu kucing dan bulan. Terus yang ketiga, nah buat dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata yang mengubah bentuk kata. Jadi, tadi yang kakak sebutkan tadi, dari dua kata yang tidak memungkinkan hubungannya,
itu teman-teman harus tuliskan apa aja kemungkinan-kemungkinannya yang nantinya akan berhubungan. Tadi kan kalau udah bilang kucing sama menjaga bulan, nanti konsepnya seperti apa nanti teman-teman yang rangkai gitu kan. Terus yang keempat, analisis kombinasi yang dihasilkan itu harus yang tepat. Oke. Terus yang kelima yang terakhir ya pasti pikirkan juga cerita macam apa ini nanti. Gitu. Nah, ini contohnya juga angin dan buku. Tidak ada hubungannya sama sekali kan teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa eh, membayangkan nih ada buku berangin, bisa jadi buku angin atau angin dalam buku gitu kan dan lain-lain. Nah, ini konsep ceritanya nih kalau ada di apa namanya di materinya. Itu sebuah peradaban yang menghilang dari muka bumi meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Jadi dari dua kata yang tidak ada hubungan sama sekali menjadi sebuah konsep cerita gitu ya. Terus tadi alat dasar Miro, nanti teman-teman menggunakan frame di Miro, terus ada sticky notes-nya nih. Nanti teman-teman ide ceritanya dituangkan nih dari dua katanya tadi. Dua katanya apa aja? Teman-teman yang gunakan untuk cerita. Terus frase idenya apa? Terus story idenya apa? Begitu ya teman-teman. Oke. Untuk membuat bingkainya nih. Jadi nanti kakak contohkan aja secara langsung. Oke, ini stikernya juga. Oke, kita masuk ke konsep ceritanya teman-teman. Konsep cerita. Kita lewat. Nah ini. Oke, kita masuk ke pengaturan permainan atau setting game atau setting permainan. Nah, pengaturan itu apa sih, Kak? Nah, pengaturan itu adalah tempat dan waktu dari dunia game itu. Jadi setting game itu ya, di mana game itu dibuat atau game itu berlatar di mana, terus waktunya itu kapan, terus kalau dunia ini dunia apa, itu di mana. Nah, itu yang dari pengaturan game. Itu nanti teman-teman yang buat nantinya. Ya, kalau misal contoh ini, menurut teman-teman nih apa ini? Di dunia mana nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak, teman-teman? Ini di dunia game apa ini? Nggak tahu kok. Nggak tahu. Nggak. Oke, ini dunia fantasi ya, teman-teman, atau dunia fiksi. Terus berlatar waktu di mana? Ini kan siang hari. Terus sedang apa ini karakternya? Sedang war ya, teman-teman, atau sedang berkelahi gitu ya. Nah, ini dunia fiksi ya kan tempatnya. Terus teman-teman juga nantinya akan membuat latar belakang dari sebuah karakter. Jadi karakter itu latar belakangnya seperti apa? Karakternya tuh seperti apa? Dari misal, oh, halo Asad. Mana ini? Oke, tadi Halo halo. Kak, Halo, gimana Asad? Sudah bisa? Tadi ada kendala ya? Oke. Dan nanti Asad itu ya mengikuti teman-teman yang lain ya nanti ya. Oke, dan nanti teman-teman akan membuat latar belakangnya dari karakter juga. Jadi gak hanya latar belakang dari tempat dunia gamenya yang teman-teman buat nanti. Jadi latar belakang pemainnya. Tapi hari ini kita akan buat latar belakang dari sebuah cerita dulu. Cerita yang teman-teman nanti bangun untuk membuat game gitu ya. Menggunakan bantuan AI. Oke, nah teman-teman minimal mengenai latarnya itu meliputi empat nih, minimal banget nih. Yang pertama ada jenis, skala, fokus, dan batasan. Oke, jenisnya ini seperti realistis kah atau fantasi kah? Jadi ini termasuk dalam jenis pengaturan ya. Jadi kalau realistis itu nanti eh, hampir mirip dengan kisah nyata atau hampir mirip dengan eh, di zaman kita dan lain sebagainya gitu ya. Terus untuk fantasi, yang jelas pastinya tidak nyata ya teman-teman. Seperti kalau contohnya tuh kayak konsepnya jenis ceritanya itu di cyberpunk. Berarti cyberpunk itu di masa depan 2050 atau pasca apokalips, pasca habis kiamat. Ada beberapa game yang sudah menerapkan itu kan, seperti kayak apa ya? Gak lupa ya. Pokoknya ada deh itu. Terus ada science fiction kalau fantasi ya intinya yang fiksi lah fantasi itu. Tapi tergantung imajinasinya dari developer game itu. Oke, nah perbedaan sangat jelas sekali ya teman-teman, latar realistis dan fantasi. Kalau realistis itu hampir mirip ya, hampir mirip dengan eh,
dunia nyata. Terus kalau fantasi ini seperti kartun, ya bisa digambarkan seperti kartun atau dunia fiksi yang lain gitu ya. Nah, ini yang sudah kakak sampaikan tadi juga. Jadi realistis itu yang peristiwa yang akurat. Terus kalau fantasi itu yang tidak akan mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari. Misal dari magis, terus sihir gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini contoh game dari Love Line. Nah, ini skalanya teman-teman. Skala itu adalah mencakup luas dunia gamenya teman-teman itu. Jadi menentukan seberapa luas sih dunia game yang nanti teman-teman buat itu. Ada tingkat makro atau tingkat kecil atau lingkup kecil. Terus tingkat makro itu lingkup besar. Jadi kalau tingkat mikro itu lingkup kecil ya seperti kota, rumah, kamar gitu ya, kotanya hanya kota, mungkin kota Jogja atau kota mana, New York aja atau bagaimana. Terus kalau tingkat makro lingkup luas ini tuh skalanya tuh berarti ya kayak di luar angkasa nih teman-teman, wilayahnya tuh mungkin satu negara, satu Indonesia atau satu planet. Jadi gitu ya teman-teman, ada dua perbedaan dari skala, tingkat besar dan lingkup kecil gitu ya. Nah, ini kan contohnya di Love Line. Ini ada di planet. Ini berarti lingkup besar ya ini teman-teman. Oke, kita masuk ke fokus nih. Nah, fokus ini adalah fokus utama dari cerita teman-teman buat nanti. Nah, teman-teman harus tentukan dulu nih. Fokusnya nanti bakal ke arah kemana ini nantinya. Gitu ya. Jadi tindakan apa aja yang dilakukan pemain itu harus difokuskan dulu nih. Agar tidak kemana-mana. Atau kalau dalam cerita game Lifeline itu nanti fokus utamanya itu nanti pemainnya menyelesaikan misi, melakukan dialog, terus menunggu pahlawan, mencari informasi, dan mengalokasikan sumber daya. Jadi kita harus menentukan fokus utamanya dulu nih dalam cerita nanti. Dalam karakternya iya, fokus utama bertempat di mana. Jadi teman-teman harus tentukan dulu. Oke, ini contohnya juga. Nah, kita nanti akan membuat game teks ya, teman-teman, dalam genre petualangan. Nanti teman-teman imajinasi dan sekreatif teman-teman nanti. Oke, nah teman-teman selain ada fokus utama, tadi juga harus ada batasannya nih. Nah, batasannya itu teman-teman harus yang tidak apa ya, intinya batasan itu yang tidak seharusnya ada nih dalam permainan yang teman-teman buat nantinya, ya kan? Misal kalau di dalam Lifeline tadi karakter utamanya itu tidak bisa menggunakan transportasi, berarti dalam seberjalannya cerita di dalam game yang teman-teman buat nanti itu dalam karakter utama itu tidak bisa menggunakan transportasi. Terus yang kedua memperbaiki pesawat luar angkasa. Jadi di dalam karakter utama di Lifeline itu ya misinya hanya memperbaiki pesawat luar angkasa. Jadi teman-teman harus ada batasannya nih selain ada fokus utamanya tadi. Dapat dipahami teman-teman? Halo, boleh dipahami? Ya, Kak. Oke, terima kasih responnya, Kak Ira. Oke, kita akan menentukan permainan. Nah, ini nanti teman-teman akan masukkan juga di dalam Miro nanti ya, di sticky notes. Nanti kita akan mencoba bersama-sama. Nah, kita selanjutnya ke pengetahuan permainan, teman-teman. Pengetahuan permainan atau lore. Nah, lore ini itu adalah informasi dasar dari dunia game ini. Atau dari bisa dibilang tuh kayak pengetahuan latar belakang nih. Nggak hanya dunia game aja tadi yang kakak bilang. Lore itu juga dalam karakter juga. Jadi karakter itu backstory-nya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, itu teman-teman harus jelaskan secara jelas dan spesifik gitu ya. Terus kalau lore untuk dunia game itu nanti ya seperti apa nanti backstory dari latar tempat yang teman-teman buat nanti, teman-teman pilih nanti gitu ya, lore itu. Nah, ini tadi kan pengetahuan itu minimum harus mencakup sifat-sifatnya tokoh utama. Terus di dalam latar tempatnya, peristiwanya itu menyebabkan apa aja. Terus karakteristik lokasinya juga, gitu ya. Nah, ini nih, kalau kita membuat cerita atau permainan teks, itu kita harus punya konsep ceritanya dulu. Gini, seperti di contoh ini ada konsep ceritanya seperti apa. Terus teman-teman juga harus menentukan pengaturan atau setting permainan. Jenisnya seperti apa, kalau di sini fiksi ilmiah, terus skalanya itu seluas apa. Tadi kan kakak sudah sebutkan itu seluas planet, terus fokusnya itu apa aja nih fokus utamanya nih. Terus batasannya apa aja, itu harus teman-teman tentukan juga. Nih, oke, ini lewati saja. Kita lewati saja.
Nah nih, membuat cerita game di ChatGPT. Teman-teman berarti sudah pernah prompt di ChatGPT, berarti ya? Udah pernah belum? Udah Kak. Udah oke. Berarti harus ingat ya, harus jelas teman-teman untuk meminta tolong prompt di ChatGPT dari tindakannya apa nih? Misal menulis, berarti tuliskan jenis teksnya sebuah cerita, terus topiknya gagasan utamanya itu apa aja. Penontonnya bebas, teman-teman tentukan dari kalangan usia berapapun, misal under 18 atau usia remaja atau usia dewasa. Terus keterbatasannya itu apa aja. Jadi keterbatasannya itu tolong buatkan sebuah cerita yang gagasan utamanya seperti ini. Terus yang ditunjukkan untuk kalau untuk umum berarti nggak usah dimasukkan. Kalau untuk remaja tambahkan remaja. Terus keterbatasannya jenis pengaturannya atau jenis settingnya itu skala lingkup planet, terus fokus dari ceritanya seperti apa. Jadi teman-teman harus jelas ya, agar hasilnya sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke, itu saja mungkin yang dapat kakak sampaikan. Kita masuk ke platform Algonova-nya teman-teman. Coba teman-teman share screen bisa? Kita sudah masuk. Hmm, 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 hmm. Oh, ini ada yang chat atau tadi tuh. Halo teman-teman, kita masuk ke platform Algonova. Sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Tidak Kak. Enggak, oke. Sekarang kita masuk ke platform Algonova. Teman-teman nanti share screen ya. Dalam pengerjaan tugas Algonova atau tugas-tugas yang ada di platformnya, itu nanti teman-teman coba dulu sekali. Kalau semisal salah, nanti itu ya, bilang kakak, jangan sampai salah, sampai merah. Pokoknya sekali salah harus bilang kakak dulu, biar nanti kakak bantu. Oke, coba di share screen. Oh, ini Asad minta link. Link apa ya, Asad? Oh, link Algonovanya ya? Sebentar, harus keluar dulu ya. Oke, itu ya, Asad. Ya, Asad, Asad. Sudah bisa masuk, teman-teman? Kenapa Kak? Sudah bisa masuk ke platform Algonovanya? Aku lupa ini Kak. Aku Apanya? sih nyoba masuk. Tapi aku lupa Hmm. login. Apa ininya? Namanya. Oh, namanya sama passwordnya. Iya. Oke, kakak kirimkan ya. Asad gimana, Asad? Aman? Nama sama kata sandinya nggak tahu. Oke, masalah sandi ya. Oke, sebentar. Kakak kirimkan ke ini punya Asad. Itu setelah titik dua itu password ya, Asad. Sudah kakak kirimkan. Masuk, Asad. Terus untuk Khaira. Oke, untuk Khaira. Ini. Oh ya, bisa masuk. Oh ya. Udah Kak. Oke, minta tolong dong di share screen. Oh ya, bisa. Biar teman-teman nanti nyusul. Teman-teman baru ada kendala di Algonovanya. Oke, oh ya sudah. Oke, boleh masuk dulu. Oh ya.
di lesson 3 sambil menunggu teman-temannya. Oke, masuk dulu level 1 betul? Oke. Lalu yang lain sudah bisa masuk? Apa ada kendala? Kaira dan Asad? Lupa namanya, Kak. Kairanya lupa nama username-nya, username-nya berarti. Ini login. Oh, loginnya. Itu sudah Iya. kakak kirimkan di kolom chat Zoom? Sudah, Oh, Kaira? di Zoom. Iya, di Zoom. Sorry, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu ya. Asad sudah? Oke. Oh ya, suka Ah, sudah. ya. Oke. Oke, teman-teman boleh dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang salah satu, nanti bilang kakak ya. Jangan dilanjut dulu. Oke. Biar teman-teman nanti lesannya hijau semua. Udah bisa, Kak Ira? Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, share screen dulu yuk, Kak Ira. Ini udah share screen nih, teman-temannya. Oh iya, dan Asad. Kita coba kerjain ya, teman-teman. Oke, Kak Ira udah. Oke, Asad. Itu benar nggak jawabannya itu? Salah. Salah. Oke, oke. Oh, ini Asad pakai dua device ya? Oke, nggak apa-apa deh, Asad. Oh ya, sudah mencoba mengerjakan? Belum. Ayo, apa tadi? Metode yang menghasilkan sebuah ide. Oke, betul ya teman-teman. Jadi metodenya itu yang kita gunakan metode binomial fantasi. Bisa dijawab Asad, Khaira juga. Oke, udah bener ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut nih, teman-teman. Yang kedua nih. Nih, coba kira-kira nih, teman-teman jawabannya gimana nih? Boleh dikerjakan dulu, teman-teman? Sebentar ya. Coba dulu, kalau salah sekali nanti bilang kakak. Benar, teman-teman? Itu caranya di... Ah, tuh. Tadi yang apa dulu nih? Oke, Kaira sedang mencoba. Asad juga. Yang pertama berarti apa nih teman-teman kira-kira nih? Sebelum ini kakak kasih clue sebelum memilih dua kata, kita harus menentukan apa dulu? Kita harus menetapkan apa dulu? Oh iya, sudah mengerjakan. Oke, Asad sudah. Benar nggak Asad? Di centang hijau ya teman-teman. Centang hijau coba benar apa salah?
Wis, asal langsung benar nih teman-teman. Oke, Kaira sudah benar? Oke, sip, good job. Oh ya? Oke, oh ya baru itu. Oh ya, yang pertama yang dilakukan, yakin itu dulu. Kita harus menetapkan apa dulu nih sebelum memilih dua kata. Oke, oke, good job. Oh ya, bisa dilanjut teman-teman sampai ketiga itu. Oke itu. Oke, asal sudah sampai ketiga. Kaira sudah? Oh ya sudah. Itu langsung klik selanjutnya aja nggak apa-apa. Oh ya, selanjutnya aja itu cuman PPT yang tadi kakak sampaikan aja itu. Klik aja selanjutnya. Oh ya. Nah, oke teman-teman. Kita sudah masuk ke tugas yang pertama ini. Jadi teman-teman, tadi yang pertama yang kita harus lakukan itu harus menuliskan ide ceritanya dulu nih. Yang nantinya kita coba dituliskan di dalam aplikasi Miro. Nah, kita nantinya akan membuat konsep itu ceritanya menggunakan metode binomial fantasi nih. Terus tuliskan informasinya itu yang menggunakan sticky notes tadi ya. Oke, sekarang teman-teman buka Mironya dulu. Kita akan belajar dengan menggunakan Miro. Oke, Asad sudah gunakan. Oke, Asad. Login dulu Asad boleh? Teman-teman sudah pada login tadi soalnya. Oke, oh ya sudah. Kita tunggu dulu ya, oh ya. Halo Kaira, sudah membuka Mironya? Sudah, Kak. Sudah. Oh, ini share screenmu belum itu ya? Belum yang oleh share screennya ya? Atau nge-lag? Oke, udah masuk ya. Ya, saya sudah. Tunggu dulu. Itu emailnya. Asat. Email berarti harus ada @gmail.com gitu. Ya, emailnya adalah continue with Google aja. Ya, bentar ya teman-teman. Asat ditunggu dulu. Boleh dimasukkan dulu Asat. Oke, kita nunggu Asat. Nih teman-teman, nih sambil nunggu Asat. Ini biasanya kelas sampai jam berapa ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu teman-teman? 10.30, Kak. Jam 10. 10.30. Oh, 10.30. Oke, terima kasih responnya Kaira. Oke, Asat sudah bisa. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kalau enggak nanti Asat kakak bantu lagi. Ini biar teman-teman tidak terlalu lama menunggunya. Jadi, oh ya dan Kaira, ini sekarang langkah pertamanya coba eh, cari yang bagian sticky note. Sticky note, frame frame dulu. Maaf, ini frame nih. Tuh ya, tuh ya. Kaira bisa? Udah Frame menemu? apa, Kak? Frame Frame dulu. Coba di sini dulu. Kayak punyanya Kaira belum ada. apa Coba ke ini?
Nah, itu. Iya, betul sekali. Yang mana? Custom aja. Itu langsung Kaira buat aja. Iya, gitu boleh. Oke, good job. Nah, itu nanti teman-teman bisa aja sendiri ya. Bisa teman-teman atur sendiri nantinya. Terus setelah itu teman-teman berikan teks. Berikan teks nanti. Teks dulu. Ini teksnya. Ya, betul. Itu ya diklik situ aja. Nah, teman-teman eh lihat contohnya ada di platform Algonova-nya. Nah, itu bisa dilihat ada contohnya itu yang di bawah soal. Ini Ya, ya diklik aja. Nah, itu nanti teman-teman buat seperti itu ya. Ada dua sticky notes dalam dua kata, terus frase ID-nya ada berapa, story ID-nya ada berapa, gitu ya. Kita harus bikin kayak gini juga, Kak. intinya bikin seperti itu di Miro-nya teman-teman, di masing masing Miro teman-teman. Oke, dapat dipahami? Nanti kalau kesulitan bilang ya, Asad sudah Asad. Oh, oke, udah bisa masuk ya Asad ya. Oke Asad, sekarang eh disusul ya teman-temannya ya. Sekarang kita ke frame. Cara membuat frame. Ini, cara membuat frame itu di situ tuh. Ini. Iya, itu bebas. Mau pilih yang mana? Bisa atur sendiri juga. Itu langsung Asad atur di sini juga bisa. Iya, betul sekali. Nanti bisa di-adjust ya. Bisa teman-teman atur sendiri, Asad atur sendiri. Sekarang ke teks dulu. Itu nanti gunanya frame. Itu nanti untuk kalau misal teman-teman mau save, jadi hanya di bagian frame-nya aja itu teman-teman. Jadi nggak ke seluas ini tadi, nggak sekotak-kotaknya itu. Jadi cuman satu frame aja nanti yang ke save. Jadi guna frame itu ya teman-teman. Jadi penting sekali kalau mau menggunakan Miro harus menggunakan frame terlebih dahulu. Terus ketikan teks itu nanti sesuaikan dengan yang di Algonovanya itu, Asad. Ya betul sekali Asad. Oh ya, oke baru sedang mengerjakan ini. Oh ya, sesuai contohnya. Oke, Kaira. Udah sampai itu sticky note. Oke. Ya, sticky note-nya tahu? Arsat? Bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang ini. Ini. Iya. Good. Oke. Good job, Asad. Betul sekali. Iya. Nah, sesuaikan dengan yang di contohnya, teman-teman. Oke. Oh iya, sudah. Ini tambahin frame lagi, Kak. Ini bisa di-adjust kok ini, Kaira. Oh, Frame-nya diklik. dipanjangin. Iya, bisa dipanjangin. Betul sekali. Ini nggak bisa geser ke samping, Kak. Gimana? Geser ke samping ini, biar ini di tengah. Bisa Gini itu. Kak, Bisa. Kayak gini. Iya, bisa geser ke bawah juga kok itu, Kaira. Gimana? Geser apa namanya dipencet frame-nya, terus nanti digedein yang ke bawah. Maksudnya yang di tengah itu Oh, maksudnya gimana? nggak, maksudnya kan tadi di sini. Nggak jadi, Oh itu Kak. aman aja, sama aja kok, Kaira, sama aja. Nggak terlalu sepengaruh itu. Yang penting nanti kalau teman-teman mau save, itu nanti hanya ada yang dalam frame ini. Jadi yang di luar frame itu tidak ke save, gitu ya. Oke, Asad gimana? Iya betul sekali Asad, di gini. adjust ya. Iya, di adjust. Jadi harus diikutin dengan yang platform Algonova tadi.
yang di tugasnya tadi. Yang tadi yang dua kata ini ada berapa ini tadi? Stiker note-nya dua kan? Terus buat yang oke. Ayah lah. Kemarin Bang Boy tanya juga, aku belum tahu, belum ada kepastian. Dia kemarin itu udah sama dia. Jelas saya sampai bingung. Nggak ditanya dong, ayahnya aja nanti. Ya, belum sekali mana. Kan orang budi. Ayah juga. Orang budi. Oke. Ini keluarganya tuh kalau untuk lamaran, gak usah serami dulu. Yang penting foto aja. Bisa, enggak kecewa. Ya iya, makanya. Ada yang kesulitan teman-teman? Oke, Kaira sudah cepat nih. Asad bisa, Asad. Oke, Asad juga sudah. Oh ya, aman. Iya, Kak. Oke, sip. Oke, Kaira sudah rapi sekali nih. Tinggal story idenya. Kalau mau lebih mudah sebenarnya gini Kaira. Kalau misal mau copy-copy yang hal yang sama, nanti Kaira bisa klik yang ini, klik teksnya yang ini, iya, terus Kaira Ctrl C gitu. Oh, Jadi nanti tinggal di copy. Jadi nggak perlu pilih-pilih gitu. Paham kan Kaira? Oke, gitu ya. Itu di-delete aja nggak apa-apa. Cuman kasih contoh aja. Oke, dilanjut. Nah itu sticky notes-nya kalau mau langsung tinggal di copy juga bisa. Jadi lebih enak, lebih cepat. Iya, tinggal diatur. Nah, kan tinggal enak diatur-atur. Ini juga berlaku untuk semua teman-teman ya. Jadi misal kalau nggak mau lama dan mau cepat, tinggal di copy aja. Misal di sticky note, di copy, di paste. Jadi lebih gampang. Jadi tidak perlu drag and drop lagi, tidak perlu menyeret lagi. Berlaku juga semua ya, teks dan sticky note itu juga. Frame pun juga sama, bisa di copy. Oke, berarti Kaira sudah. Oke, sekarang Kaira. Berarti Kaira sudah pernah nge-prompt di ChatGPT. Buka dulu ChatGPT. Buka dulu ChatGPT-nya sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, nanti Kaira bisa lihat layar kakak dulu ini. Kakak share screen dulu. Seru banget. Nah, jadi Kaira dan teman-teman sambil mendengarkan ya. Jadi pada intinya tugasnya ini itu tentang membuat konsep cerita nih. Jadi teman-teman nanti bisa prompt di ChatGPT tentang bagaimana nanti judulnya, terus dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman prompt aja dua kata untuk konsep cerita teman-teman nanti. Misal nih, kalau kakak kan jam dan lautan. Terus nanti prase idenya apa aja, terus story idenya apa aja, gitu ya. Tinggal prom aja teman-teman. Tolong kalau kakak kan simpelnya seperti ini. Tapi nanti teman-teman menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya nanti ya. Misal, tolong bantu saya untuk mengkonsep cerita. Misal teman-teman mau konsep ceritanya seperti apa. Lalu gini aja deh, kakak contohin sekalian deh. Oke.
tolong buatkan konsep cerita, gitu ya. Misal konsep cerita, terus ceritanya apa, teman-teman pengennya seperti apa, tolong gunakan dua kata ini. Dua kata apa itu teman-teman tentukan sendiri ya. Terus nanti prase idenya seperti apa, terus story idenya seperti apa, juga dicantumkan di ChatGPT. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam sini, frame ini. Nah ini, kakak sudah dapat dua katanya tuh jam dan lautan. Kan dua kata yang tidak berkesinambungan kan, tidak berhubungan. Frase idenya apa aja, terus story idenya apa aja nih dari judul, konflik, tokohnya apa aja, latar, pesan moral. Itu bebas, sekreatifnya teman-teman aja. Kalau kakak sedefaultnya dari ChatGPT kasih. Jadi kakak hanya berikan dua kata ini, nanti frase idenya sama story idenya dibuatkan oleh ChatGPT. Dapat dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi kita nulis apa aja, Kak? Intinya dua kata aja dulu. Atau misal nanti teman-teman mau sekalian ketikkan frase idenya seperti apa kalau udah ada bayangan. Atau mau sekalian story idenya seperti apa, nanti teman-teman cantumkan di ChatGPT boleh. Pada intinya tuh teman-teman hanya mengkonsep cerita dari dua kata pilihan teman-teman. Gitu ya. Dapat dipahami? Paham. Paham ya? Nanti Oke. dimasukin ke ChatGPT-nya cuma dua kata itu atau ditambahin kayak apa lagi, Kak? Ngomong apa? Itu sekreatifnya teman-teman aja, sekreatifnya Kaira aja. Kalau misal Kaira mau nambahin, aku pengennya tuh seperti ini, Kak, dunia fantasi atau dunia petualangan atau dunia fiksi atau gimana nanti Kaira tambahkan aja. Tolong buatkan dua kata ini dengan konsep seperti ini ceritanya nih. Aku pengennya di dunia peri atau dunia apa, dunia sihir gitu. Nanti tinggal Kaira tambahkan aja. Yang penting intinya ada dua kata, ada prase idenya, terus ada story idenya juga. Gitu. Nanti dimasukkan ke Miro-nya. Gitu ya teman-teman. Paham? Paham. Oke, sip. Nanti kalau ada kesulitan bilang kakak, kakak pantau lagi nih. Oke, oke. Teman-teman baru selesai. Oke, oh ya sudah. Sudah. Kira baru itu ya, cari dua katanya itu ya. Masih bingung. Oke, apa-apa. Asat, oke, asat sudah sampai situ. Nanti teman-teman, Auya dan Asat, disusul ya kairanya. Habis setelah membuat ini frame sticky note yang ada di Miro, teman-teman prompt ChatGPT yang pada intinya pilih dua kata dari teman-teman sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali, namun nanti yang itu akan didevelop atau akan yang dikembangkan oleh teman-teman di ChatGPT. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bilang kakak. Karena waktunya sudah mepet juga ini. Bentar lagi selesai. Dan teman-teman belum selesai satu tugas. Jadi agak cepat ya teman-teman.
Oke, Asad udah sampai. Kenapa Asad? Kak, tiba-tiba ngulang itu, Kak. Oh, ngulang. Aduh, susah itu. Sebentar. Kenapa ya kira-kira itu Asad? Tiba-tiba itu ya? Tadi kepencet itunya, Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Sekarang gini aja deh. Teman-teman, yang penting kan Asad dan Auya sudah tahu ya tentang membuat frame dan sticky note-nya. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang kesulitan nggak dalam buat itu? Halo, Asad dan Auya. Oke, kalau sudah paham, nggak apa-apa teman-teman. Seselesai di Miro dulu cara membuatnya. Sekarang teman-teman ikutin Kaira ya. Sekarang ke ChatGPT, teman-teman buat konsep cerita. Oke, konsep cerita tentang dua kata. Dari dua kata, maksud saya. Dua kata yang tidak ada hubungannya. Terus diprompt ke ChatGPT. Misal, tolong buatkan konsep cerita dari dua kata saya ini, yaitu buku dan angin tadi kan. Bercerita tentang apa, tergantung teman-teman atau petualangan atau dunia fiksi dan lain sebagainya. Terus baru ditambahkan ke sesuai tugasnya tadi. Story idenya apa dan tolong buatkan prase idenya apa gitu ya. Asad ke ChatGPT dulu aja nggak apa-apa kok. Ini nanti Mironya yang penting Asad sudah paham. Ini sekarang Asad kerjakan dulu di ChatGPT. Kaira sudah nge-prompt. Oke. Wih, monster matahari nih. Oh iya. Mm-mm. Mm. Tolong tambahkan ini aja. Oh ya. Tolong tambahkan prase idenya dan story idenya. Gitu aja. Biar yang di Miro-nya Oya terisi. Oke. Oke, berarti monster dan matahari berarti ya. Dua katanya Kaira ya berarti ya. Terus diapain, Kak? Ini kan berarti dua katanya berarti monster dan matahari ya. Betul nggak? Nah, Oke, berarti dimasukkan dulu nih ke Miro-nya nih. Monster dan matahari gitu. Yang dua kata tadi. Di Miro-nya. Iya, oke. Itu tinggal diklik aja di sticky note-nya, double klik. Iya, tinggal ketikkan aja. Monster. Iya. Bisa kok itu, nggak usah dikecilkan atau gimana. Langsung aja, otomatis menyesuaikan monster. Iya. Terus yang itu matahari berarti ya. Matahari. Oke. Nah, sekarang kan berarti udah tahu nih, udah dapat konsepnya nih, ya kan? Sekarang Kaira prom lagi, tolong bantu saya buatkan prase idenya dan story idenya dari konsep cerita yang saya buat tadi. Gitu. Gini ya. tolong bantu saya buatkan Buatkan prase ide yang tadi kayak itu, yang ada di Miro, frase prase, ya, PHRASE. Ya, ide dan story idenya juga. Dari iya betul sekali. Sip, good job Kaira. Nah, itu dia prase idenya banyak sekali. Nah, itu story idenya tuh. Kalau misal Kaira sekiranya terlalu banyak, Kaira bisa tambahkan, tolong buatkan story idenya lebih singkat lagi. Tuh. Atau tolong jelaskan untuk story idenya tuh intinya saja. Ini seperti itu. ini berarti kita masukin dua, Kak, Apanya? story idenya. Boleh dua, boleh lebih kok. Santai. Bisa lebih, bisa dua aja. Tergantung teman-teman ya, yang untuk story idenya. Asad bagaimana Asad?
Bisa buka ChatGPT-nya dulu. Oke. Ini Kak. Oke, betul. Itu kan ide singkatnya. Nah, yang tadi yang frase idenya di situ ya. Itu Kaira bisa masukkan ke dalam sticky notes ya. Mana aja yang mau Kaira masukkan. Yang menurut Kaira make sense saja. Gitu. Atau doang. Atau Sesuai sticky note yang tadi Kaira buat. Oke, Asad. Kakak bantu ya. Asad ada dua katanya itu yang tidak berhubungan sama sekali. Karena kita menggunakan metode binomial fantasi. Oh ya, udah dapat ya. Oke, itu nanti dimasukkan ke dalam mironya itu. Iya. Berarti frase idenya cuma satu itu ya. Oh ya, itu kan story idenya tuh. Dimasukkan satu-satu aja. Per poin dimasukkan dalam satu sticky notes. Iya, jadi memang harus satu-satu. Gimana Asa sudah menemukan dua kata yang tidak berhubungan sama sekali? Oke, oh ya sudah. Asad bagaimana Asad? Sudah menemukan dua katanya? Halo Asad? Enggak, itu sticky note dibesarin aja nggak apa-apa itu. Kaira. Kita mau lebih singkat lagi juga boleh. Oke, Asad. Halo Asad. Halo Asad, apakah terdengar suara kakak? Bisa Asad? Kok diam aja dari tadi? Oke, oh iya, sudah. Nah, itu kan sudah. Nah, tadi kan Kaira sudah nge-prom yang lain, yang lebih singkat. Ya, itu kan sama aja. Terus sekali Kaira. Oh ya teman-teman, kakak mau tanya dong, ini emang kelasnya cuma bertiga ya berarti ya? iya Kak. Oh, oke oke oke.
Halo Asad, Asad menghilang. Halo Kak, Halo, halo, gimana? Ada kesulitan nggak Asad? tolong buatkan apa nih Kak? Iya, tadi kan kakak sudah mencoba bantu kan tadi tuh. Gini, Asad. Eh, Asad pilih dua kata dulu, bebas. Intinya tuh nanti dua kata itu kan nggak berhubungan sama sekali tuh. Nah, Asad itu dari dua kata tersebut itu buat konsep cerita. Asad, Yang Iya, warna kuning kotaknya, yang Yumi Yumi itu loh yang. tolong buatkan tolong buatkan, gini aja deh, dua katanya kakak pilih aja ya. Tolong ya buatkan dua kata dari kucing dan bulan. dari kucing dan bulan. Nggak, dua kata. Ah, betul. Kucing dan bulan gitu aja deh, nggak apa-apa deh. Karena waktunya sudah mau habis nih teman-teman. Kucing dan bulan. Tolong buatkan konsep ceritanya. Tolong buatkan konsep ceritanya. Konsep ceritanya, koma. Tolong buatkan juga prase idenya. Hmm, idenya. Dan tolong buatkan. Dan tolong buatkan story idenya. Ya, dah. Nanti kalau sekiranya kepanjangan, nanti disingkat aja ya. Nah, setelah itu nanti ini frase idenya dimasukkan juga, terus story idenya dimasukkan, dua katanya juga dimasukkan ke dalam mironya Asat itu ya. Itu semuanya Oke. kan Kak? Iya, tapi per poin aja. Jadi misal dua katanya tadi apa? Bulan dan kucing. Nah, terus tadi frasenya apa aja. Nah, per poin-poinnya itu nanti Asat masukin aja ke mironya. Gitu ya. Kak, Oke. Kaira gimana? Sudah berarti Kaira? Oke, Kaira Sudah. sudah ya. Oke, sekarang belajar cara nge-save-nya nih, Kaira. Sekarang di close dulu ChatGPT-nya. Oke, harusnya di minimize sih, tapi nggak apa-apa. Ke frame-nya, di bagian frame, ada tulisan frame satu tuh. Ya, nah, itu di klik kanan Hah? frame-nya. Ya, di bagian frame satu diklik kanan. Iya, Klik kanan. klik kanan di frame-nya aja nih. Iya, betul. Di export as image. Nah, dah, jadi kan cuma satu frame itu tuh yang ke-download tuh. Ya, betul. Oke, sudah masuk. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam platform Algonovanya itu. Coba dibuka dulu. Nah, Terus dimasukkan dulu ini. Dimasukkan dulu ini ditutup dulu. Ya, nah di situ. Terus cari. Ya, di open. Oke, terus dicentang. Dibuka lagi dashboardnya. Ya, dicentang. Oke, terus dikuningkan dulu. Dikuningkan dulu. Yang dibuka lagi dashboardnya. Nah, itu saya memecahkan itu. Oke, good job. Oke, teman-teman. Karena waktunya sudah mepet juga ini. Kakak bantu yang platform Algonova yang lain dulu ya, tugasnya ya. aku sudah selesai, Kak. Masih ada lagi, level 2 sama level 3-nya kan belum. Tapi nanti kakak bantu aja. Kakak share screen, teman-teman nanti lihat share screen-nya kakak ya.
Oke, oke, Auya sudah bisa sendiri. Oke, good job Auya. Nah, bisa cara mengumpulkan tugasnya Auya? Ini ditutup dulu dashboardnya. Ini, iya. Terus di-upload dulu. Iya, tadi di-upload mana? Oke, dibuka lagi. Dihijaukan dulu, centang hijau dulu. Iya, terus dibuka lagi dashboardnya. Ya, terus ini yang kuning-kuning dipencet. Oke, good job. Oke, sekarang teman-teman, Asad mungkin ada kendala ya Asad ya, karena tidak gerak share Iya, screen. Kak. Oh ya, udah nggak apa-apa. Nanti lihat share screen-nya kakak dulu aja ya. Teman-teman yang lain sudah mengumpulkan. Kita coba lagi di sini. Oke, teman-teman sambil simak. Ini kakak buka jawabannya dari kakak karena waktunya sudah mepet. Nih ya, teman-teman. Jadi perlu diingat, ini kan kita mencocokkan nih. Tipenya seperti apa, tipenya tuh kayak gimana. Nah, jawabannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk tipe, itu kita menentukan sifat dunia dulu nih. Fantasi kah, fiksi ilmiah kah, periode sejarah kah, dan lain-lain. Terlihat kan, teman-teman, ini layarnya kakak? Tidak, Kak. Oh, nggak terlihat. Nggak tahu ini layar siapa. Ah, ini kucing dan bulan, Kakak. Oh, bukan. Ini punyanya itu tadi, si Iya, Kak. Sat. Udah, Nggak Kak, kelihatan. kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya? Oke. Mungkin Kaira di stop share dulu punyanya Kaira. Lihat punya kakak dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tipenya itu sambil dijawab teman-teman. Biar kakak sambil jelaskan juga. Jadi teman-teman nggak hanya tahu jawabannya. Tapi juga paham dari jawabannya tersebut. Ini tipenya ini menentukan sifat dunianya nih. Dari fantasi, fiksi ilmiah, periode sejarah, dan lain-lain. Terus untuk skalanya. Tadi kan diingat-ingat ya teman-teman. Skala itu adalah cakupan atau luasnya. Ya, luasnya dari sebuah ceritanya teman-teman nanti dari sebuah ruangan, kota, negara, bahkan galaksi. Terus fokusnya jangan lupa teman-teman. Fokus utamanya itu apa nih? Jadi fokus utama, namanya fokus utama itu berarti inti ceritanya. Inti ceritanya itu berupa apa aja nih? Tempatnya ke sekelompok orang atau suatu peristiwa. Terus jangan lupa tadi apa teman-teman? Batasannya juga. Batasannya itu batas fisik, batas sosialnya, dari misinya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sudah paham teman-teman? Sudah benar jawabannya? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Ini teman-teman, ini sama. Kita menggunakan platform ChatGPT dan Miro. Jadi nanti teman-teman buat lagi ya frame-nya ini. Type, scale, core, dan limits-nya. Nanti teman-teman bisa minta tolong ke ChatGPT buat tipe nanti ceritanya seperti apa, skalanya seperti apa, terus fokus utamanya seperti apa, dan batasannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa brainstorming sama ChatGPT atau diskusi dengan ChatGPT. Yang penting promnya yang jelas ya teman-teman. Ini kakak agak lompat dulu ke level 3 biar teman-teman terjawab. Oke, udah kebuka teman-teman? Udah pada dibuka yang level 3? Level 3 bab 3 ini. Kelihatan? Kelihatan nggak teman-teman? Halo? Halo, halo. Kelihatan ya? Udah dibuka punyanya Kak, Asad? Sudah ya? kelihatan, Oke, Kak. Udah. oke, berarti ini ya teman-teman. Dan menurut teman-teman yang mana nih? Yang pasti ini yang 5 jawaban ini pasti benar ya, karena semua tahapan game itu pasti dari idenya dulu. Pasti juga membuat karakternya juga. Pasti juga mengembangkan alurnya kan. Terus ada menulis dialog juga. Terus ada iringan visual atau audionya. Jadi yang ini benar semua kecuali yang bermain melalui Minecraft ya. Minecraft. Oke, terus ini cocokkan konsep dan deskripsinya. Ini pengaturannya nih, settingnya nih. Setting tadi apa teman-teman? Tempat dan waktu ya. Terus untuk pengetahuannya, berarti lore-nya ya.
Lore-nya itu tadi apa kakak bilang? Backstory-nya atau informasi dasarnya atau pengetahuan dasarnya. Intinya lore itu pengetahuan. Berarti pengetahuan itu disamakan dengan informasi. Terus untuk mengatur fokus, berarti kita harus tahu nih hal-hal apa aja yang dalam permainan yang nanti teman-teman buat. Terus teman-teman juga mengatur batasannya. Hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam permainannya teman-teman. Gitu ya. Terus untuk ini nomor 3, ini sama dengan tugas yang tadi. Namun, teman-teman di sini fokusnya ke karakternya nih. Teman-teman prompt di ChatGPT, karakternya tuh apa aja ya kira-kira ya? Atau teman-teman sendiri sudah ada ide karakternya tuh ada berapa dan karakternya itu namanya siapa aja, boleh tanpa ChatGPT langsung dicantumkan di sini. Terus untuk backstory-nya nih, atau lore-nya nih, teman-teman pengennya backstory dari tempatnya seperti apa, terus backstory dari per karakternya seperti apa, atau backstory dari suasana cerita teman-teman, itu teman-teman nanti bisa diskusi bareng dengan ChatGPT. Bisa minta tolong dengan ChatGPT, atau teman-teman sudah ada bayangannya sendiri, teman-teman bisa langsung tuliskan saja di sticky note Miro ini. Terus untuk locationnya, teman-teman ini bebas. Kalau misal tadi Kaira itu matahari dan monster, lokasinya tuh terserah. Mau di planet kah, atau mau di bumi, itu berarti cakupannya luas ya. Nanti bisa diskusi lagi atau minta tolong ke ChatGPT. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Dapat dipahami? Halo? Halo Kak, Dapat dipahami? Asad? dapat Kak. Oke. Nanti dicoba dulu ya teman-teman, karena ini kan bentar lagi waktunya selesai, habis. Jadi nanti teman-teman lanjutkan di rumah. Cuma nanti kalau masih ada pertanyaan, kakak tunggu sampai jam 10.30 lebih 5 mungkin. Jadi kakak lebihkan 5 menit. Nah, untuk yang keempat ini teman-teman, ini pada intinya teman-teman saling cross-check nih ke satu sama lain. Misal, Auya cek ke Kaira, Kaira cek ke Oya. Nanti Asad cek Kaira, Asad juga cek ke Auya, nanti Auya juga cek ke Asad. Jadi saling ngecek ya nanti teman-teman. Nah, untuk file berkas ceknya atau penilaiannya seperti apa, bisa teman-teman klik pada bagian tautan ini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman klik, munculnya nanti seperti ini. Terus teman-teman nanti kan mau menilai nih, tapi ini kan nggak bisa dipencet nih Kak, nggak bisa dipencet, jadi nggak bisa dikumpulin nanti nih, nggak bisa menilai dari konsep ceritanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ke file, klik ke make a copy ya, terus nanti tinggal di make as a copy, selesai. Bisa deh nanti diedit. Nah, nanti punyanya siapa ini? Punyanya Asad misal. Apa ya pengetahuannya sesuai dengan pengaturan yang dia pilih nggak ya? Ya, tapi apa gitu, tapi kurang apa gitu gitu ya, paham? Terus komentarnya apa? Misal Kaira pengen mengomentari punyanya, oh ya kayak kok ceritanya menarik banget ya. Kok kayaknya aku pengen menambahkan latar tempat yang seperti oh ya bikin gitu. Terus tidak ada kontribusi antara bagian pengetahuan. Nah, ini terserah teman-teman. Kalau misal tidak ada kontribusinya ya berarti bilang tidak ada atau ya aja gitu ya. Dapat dipahami teman-teman? Lalu ada kemana ini ya? Kok nggak on cam sama on mic ya? Halo Kak, Sudah ya? Sudah ya. sudah dipahami? Oke. Oke teman-teman. Mungkin itu saja ya. Nanti yang tugas yang kurang, eh teman-teman bisa chat kakak atau tanyakan lagi ke kakak apa aja yang kurang. Atau sekarang ada pertanyaan? Kakak ulangi sekali lagi. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Halo. Oh ya, Tidak ada Kaira. Kak, Oke, Asad nggak ada. Berarti paham ya Asad ya? ya Kak. Oke, oh ya ada nggak pertanyaan? Nggak ada, Kak. Udah paham. Udah paham Aku juga ya? tidak ada, Kak. Oke, berarti sudah ya. Oke teman-teman, sebelum
kakak tutup pertemuan kita kali ini. Eh, kakak pengen tahu dong dari teman-teman nih, kita udah belajar apa aja nih? Ayo, ayo apa aja yuk? Cerita dong. Kita kan tadi membuat cerita, pasti teman-teman harusnya bisa cerita juga. Ayo apa aja? Ya belajar apa aja tadi? Kalau udah dipahami. Cara membuat cerita, kita udah Mm-mm. kata yang nggak yang nggak ada hubungannya dulu. Ya, dua kata ya. Hmm, Terus apa lagi, Kaira? Kira-kira? terus tentukan tujuannya. Oke, betul. Terus ada lagi nggak? Habis itu, Ada lagi nggak? habis itu nulis ceritanya di ChatGPT. Iya, berarti kita membuat cerita di ChatGPT ya. Kita menggunakan Hmm. bantuan ChatGPT. Oke, terima kasih Kaira atas responnya. Terima kasih. Oke, ada yang mau cerita lagi nggak teman-teman? Kita tadi udah belajar apa aja? Cuman Kaira aja nih. Asad, Auya, ada nggak? Bagus Kaira, terima kasih. Auya, Asad, apakah ada yang mau cerita? Kita ada belajar apa aja? Belajar ngebuat cerita, Kak. Iya betul, membuat cerita dengan bantuan apa nih? Auya, Dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT dan tadi itu membuat konsepnya di mana itu? Di Miro. Oke, good. Oh ya, terima kasih. Betul ya, teman-teman. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat sinopsis cerita dengan kita mengetahui pengaturannya seperti apa, settingnya seperti apa, ya kan? Terus kita juga mengetahui metode binomialnya juga. Terus kita belajar apa lagi tadi tuh ya? Masih ada yang lain kan? Terus kita juga belajar cara prompt ChatGPT gitu ya. Terus oke, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Jadi semoga teman-teman paham beneran ya. Karena setelah ini kelas selanjutnya kan diteruskan dengan Kak Alif. Jadi sudah nggak dengan kakak lagi. Jadi kita berfoto dulu yuk. Tolong dihidupkan kameranya. Kita Sebentar, foto Kak. dulu. Gimana? Ya, sebentar. Oke. Oh ya bisa on cam-nya. Oke. Sip. Ya tunggu Kaira dulu ya. Oh ini malah si Asad menghilang teman-teman. Oke, sip. Oke, ya. Nah, foto dulu ya. Oke, senyum dulu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi dong, sekali lagi dong. Ntar, kakak kirimkan dulu. Ntar ya. Oke, ya, sekali lagi yuk. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oh ya, sama-sama.